Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pabrik roti di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung ludes dilalap api. Kawanan perampok sadis yang menyebabkan bos bengkel di Kabupaten Cirebon ditembak polisi. Persiapkan ibadah haji, para calon jamaah haji asal Subang mengikuti latihan manasik secara massal. Ya, kebakaran melanda salah satu pabrik industri rumahan pembuatan roti di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran diduga dipicu saat proses pemanasan minyak ditinggal para pekerja hingga timbul percikan api yang menyambar tabung gas. Kepulan asap membumbung tinggi ke langit saat kebakaran melanda sebuah industri rumahan pembuatan roti di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Rabu siang. 3 unit armada damkar dari pos Cicalengka tiba di lokasi kejadian usai mendapat laporan warga. Namun kencangnya angin membuat bangunan 2 lantai di tempat pembuatan roti ludes dilalap api. Beberapa bahan dasar dan juga ribuan roti siap edar ikut ludes terbakar. Butuh waktu 30 menit untuk menjinakkan kobaran api sehingga tak merembet ke bangunan lain. Saat kebakaran, belasan pekerja langsung berhamburan keluar ruangan untuk menyelamatkan diri saat kobaran api membesar. Anak-anak pada panik soalnya itu tabung gasnya banyak kan di bawah. Mau diambilin, takut yang di atas yang meletusnya. Makanya pada keluar semua. Kebakaran diduga berawal saat proses pemanasan minyak ditinggal pekerja kurang dari 5 menit. Saat proses pemanasan, timbul percikan api yang kemudian menyambar tabung gas hingga terjadi ledakan dan membakar 2 lantai ruangan. Awal penyebabnya itu berasal dari penggorengan, penggorengan terlalu panas, apinya membesar, menyambar ke satu tabung gas. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Peristiwa kebakaran dalam penanganan unit reskrim Polsek Cileunyi. Sejumlah saksi sudah diminta keterangan dan kerugian materi diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan Rini Mariani yang jasadnya ditemukan dalam koper di wilayah Cikarang, Bekasi. Keluarga korban sempat bertemu pelaku di kantornya sehari setelah pelaku membunuh korban. Namun keluarga tidak curiga, padahal pelaku minta keluarga tidak lapor ke polisi. Masuk berdua namun keluar sudah dimasukkan dalam koper. Nasib tragis ini menimpa perempuan bernama Rini Mariani asal Bandung. Ia dibunuh pelaku bernama Ahmad Arif di sebuah hotel di kawasan Bandung. Jasad korban yang terbungkus dalam koper kemudian dibuang pelaku di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Pembunuhan keji ini meninggalkan sejumlah fakta baru. Sehari setelah membunuh korban, pelaku sempat berkantor seperti biasanya. Pelaku malah menemui keluarga korban yang datang ke kantor untuk menanyakan keberadaan korban lantaran tak kunjung pulang. Keluarga korban sama sekali tidak menaruh curiga pada pelaku. Padahal saat itu pelaku melarang keluarga agar tidak melapor kehilangan korban kepada polisi. Orang tersebut langsung menyarankan untuk tidak melaporkan kepada pihak berwajib, lebih menyuruh untuk membicarakan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Hanya sekedar itu waktu ketemu pelaku gelagatnya kayak gimana, Kang? Kalau dari gelagatnya yang saya perhatiin biasa aja gitu, nggak menunjukkan dia punya dosa atau sudah melakukan hal jahat gitu, tidak ada sedikit pun gitu. Oh, berarti pas kejadian pelaku masih bekerja gitu kan? Ya, pelaku masih bekerja pada H+1 setelah kejadian gitu. Berarti hari Kamisnya? Hari Kamis. Karena yang menurut berita yang saya dengar juga kan eksekusinya dilakukannya di hari Rabu sore. Pelaku Ahmad Arif dibekuk tim gabungan di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku membawa kabur uang sebesar 43 juta rupiah yang dirampas dari korban. Uang itu adalah milik kantor pusat yang sedianya disetorkan korban.
Pelaku merupakan auditor di kantor pusat, sedangkan korban bekerja sebagai kasir di kantor di Bandung. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Belasan rumah di Desa Sukamaju, Kecamatan Ciharbeti, Kabupaten Ciamis rusak setelah terkena bencana pergerakan tanah. Sedikitnya ada 8 rumah rusak di bagian lantai dan dinding terbelah sehingga warga memilih mengungsi. Hujan deras yang mengguyur wilayah Ciamis berdampak pada bencana pergerakan tanah di Desa Sukamaju, Kecamatan Ciharbeti, Kabupaten Ciamis. Pergerakan tanah berdampak pada kerusakan rumah warga, di mana lantai dan dinding tembok terbelah. Kondisi semakin parah setelah dilanda gempa, retakan pun semakin melebar. Setelah beberapa hari diguyur hujan, retakan semakin besar dan rumah pun rusak parah. Sedikitnya ada 8 rumah rusak sedang hingga parah, sementara 5 rumah rusak ringan. Awalnya pas ada petir-petir itu nih ada retak sedikit, tapi pas parahnya mah ada gempa gitu. Oh, ada gempa, semakin kan parah. Malam Sabtu itu yang gede banget kan. Semakin gede ya, Bu? Semakin retak. Ya itu dia mah dari gempa kan. Itu. Kalau sekarang Ibu masih ditinggali nih rumah? Enggak ditinggalin. Kenapa? Akibat bencana ini, warga memilih mengungsi. Warga khawatir akan bencana yang lebih besar, apalagi dengan hujan yang masih terus dan terjadi longsor besar. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Ya, selanjutnya berbagai persiapan untuk pelaksanaan ibadah haji terus dilakukan. Lebih dari 1.000 calon jemaah haji asal Subang mengikuti bimbingan manasik haji secara massal di Komplek Gedung Islamic Center, Kabupaten Subang. Sebanyak 1.180 calon haji asal Kabupaten Subang terus memantapkan persiapan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Meski cuaca panas dan terik matahari, jemaah calon haji tetap semangat mengikuti pembekalan dan manasik haji di Gedung Islamic Center Kabupaten Subang, Kamis siang. Jemaah dibagi menjadi beberapa rombongan dan regu. Kegiatan ini bertujuan untuk bimbingan dan pemantapan tata cara ibadah haji. Selain itu, juga untuk lebih mengenalkan jemaah dengan para petugas pendamping atau petugas kloter di lapangan. Mengenalkan petugas kloter, mengenalkan dan sekaligus memberikan panduan kepada jamaah bagaimana jamaah nanti memasuki masa-masa terutama yang disebut dengan Arlusna. Bagaimana kegiatan di Arafah, bagaimana kegiatan di Musdalifah dan kegiatan ibadah di Mina yang nanti akan dilanjutkan dengan manasik, latihan manasik ibadah di sekitar Ka'bah, antara lain pelaksanaan tawaf dan sa'i. Salah seorang calon haji, Siti Pernana, asal Pagaden, Kabupaten Subang, mengaku sangat senang bisa berangkat haji tahun ini. Dirinya telah menunggu hingga 11 tahun. Siti mengaku telah menyiapkan fisik dan mentalnya untuk keberangkatannya dalam ibadah haji bersama sang suami. Menunggu berapa lama, Bu? Hingga pemberangkatan sekarang? Kalau menghitung dari pendaftaran sekitar 11 tahun. Daftarnya 2013, bulan Agustus tanggal 30. Berangkat tahun sekarang Berangkat 3 Juni 2024. Kloter berapa? Kloter 24, gelombang 2. Perasaannya gimana, Bu? Senang, bahagia. Tahun 2024, jumlah calon haji asal Subang mencapai 1.180 orang yang dibagi dalam 3 kelompok terbang. Untuk kloter pertama akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 11 Mei 2024. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Iya, sebanyak 103 dari 880 siswa SD Baitur Rahman di Kota Tasikmalaya dinyatakan lulus dalam Hotmil Quran dengan metode UMI secara tartil dan turjuman. Cara ini akan diterapkan di sekolah dasar lainnya di Kota Tasikmalaya agar menjadi bekal anak didik di masa depan. Siswa SD Baitur Rahman sebanyak 103 dinyatakan lulus dan mereka mengikuti wisuda sebagai siswa yang hatmil Quran dengan metode UMI.
Bukan hanya lancar menghafal, namun mereka juga harus tartil atau benar dalam bacaannya, serta mengetahui arti perkata dan perkalimatnya atau turjuman. Mereka adalah siswa yang dinyatakan lulus dari 880 siswa yang mengikuti tes pada bulan Februari lalu. Dengan telah dinyatakan tartil atau turjuman dalam bacaan Al-Qur'annya akan jadi bekal di masa depan serta menjadi generasi Qur'ani. Dengan metode ummi untuk menghafal Al-Quran dianggap lebih mudah untuk siswa belajar dan menghafal Al-Quran. Maka metode ini rencananya akan dikembangkan di sekolah dasar di Kota Tasikmalaya oleh Dinas Pendidikan, sehingga sejak dini para siswa sudah dibekali Al-Quran dengan baik. Melihat kemampuan anak-anak mereka, para orang tua pun begitu gembira, bahkan sampai menangis memeluk anak tercintanya. Mereka senang karena anaknya mempunyai bekal agama di masa depan. Ketika anak sudah bisa khatam Al-Quran, itu justru otaknya itu akan lebih mudah menyerap pengetahuan Tuhan atau ilmu yang lain dibandingkan sebaliknya. Karena jelas mungkin disinilah kelebihan ataupun anugerah dari Allah SWT, hidayah dari Allah, bahwa orang yang menghafal Al-Quran akan diberi keleluasan di dalam menyerap ilmu-ilmu yang lain. Meskipun mereka belum sampai hafal 30 juz, namun dengan bisa menghafal 1 hingga 3 juz dengan bacaan tartil, qorib, tajwid yang baik, dan tahu arti kandungan isi Al-Quran akan menjadi bekal dalam mempelajari Al-Quran di kemudian hari. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Ya, informasi yang satu ini cocok untuk teman-teman perempuan yang hobi koleksi tas. Nah, gimana? Sudah punya belum anyaman tas atau tas anyaman khas Tasikmalaya? Nah, harus punya ya. Selanjutnya kita kunjungi tokonya dan lihat proses pembuatannya. Bentuk unik, warna-warni cantik, dan tekstur anyaman yang rapi tentu menarik banyak perhatian para wanita untuk membelinya. Tas-tas cantik ini tak hanya jadi benda yang menguntungkan untuk dijajakan para penjual dan dibeli untuk digunakan para pemilik barunya. Nah, tapi tas anyaman ini juga jadi kebanggaan kerajinan khas Tasikmalaya. Ya, salah satu kearifan lokal yang paling terkenal di Tasikmalaya adalah seni anyaman bambu. Anyaman bambu telah jadi warisan budaya yang penting bagi masyarakat Tasikmalaya selama berabad-abad. Keindahan dan kekuatan anyaman bambu ini mencerminkan keahlian tinggi para pengrajin dan semangat kebersamaan dalam masyarakat Tasikmalaya. Yuk kita kenalan dengan salah satu pengrajin asal Raja Polah, Tasikmalaya. Dulu kakeknya ayah saya memang penjual kayak bahan-bahan kayak gini juga gitu. Terus terusin sama nenek saya. Nah sekarang ibu saya terus ke saya keempat. Ciri khasnya Raja Polah dari dulu ini gitu. Sama stiker. Ya pertama booming ini tas ini ya kami produksi tas ini tahun 2005 dari mulai ibu saya terus lanjut ke saya gitu. Pertama itu bahan pandannya ya pandan terus pakai dilem dijemur lalu ditempelin sama spons. Nah, kita nanti langsung proses pola, nanti digunting, nah langsung proses jahit. Pekerjanya bukan hanya saya gitu ya, saya dibantu sama 4 kelompok yang pekerjanya dari daerah saya juga dari Raja Polah gitu. Rata-rata itu gimana permintaannya? Ada sampai sekarang aja kita ada permintaan sampai 3.500 pieces dalam waktu 1 bulan ini gitu. Pameran di berbagai daerah termasuk mancanegara juga jadi pintu para pengrajin untuk meluaskan pasar. Biasa kita pameran kalau di lokal di Jakarta, terus ke Manado, ke Riau juga gitu, ke NTB. Luar negeri itu kebetulan pameran-pameran yang kita ikuti kebanyakan ke Dubai, ke Malaysia, ke Mesir,
Ke Cina, saya juga ke Cina, terus ke India juga. Banyak peminatnya gitu ya, meskipun kita daya saingnya memang sekarang udah kalah sama Cina, Vietnam juga gitu. Cuma memang masih responnya masih bagus. Kalau yang buat hampers kayak gitu dari Mendong itu harganya sekitar 25.000, yang termahalnya mungkin itu 250.000. Meski telah jadi usaha yang turun-temurun, tentunya ragam inovasi terus dilakukan untuk tetap diminati para pelanggan. Selain kita untuk mata pencaharian, mungkin ya kita juga mempertahankan, melestarikan ciri khas produk dari daerah kita sendiri gitu. Tak hanya sekedar melestarikan kerajinan khas daerah Tasikmalaya, kini kawasan Raja Pola juga jadi pusat destinasi wisata hingga jadi peluang untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat. Afrin Meriana, Adam Fariski melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rama Ditya Domas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.